Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Tsumma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Abang Ayu, keluarga semua yang kami muliakan, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalasah ini, dalam majlis ini. Semoga hadirnya kita, duduknya kita ini adalah sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat, kita mempersiapkan diri dari rumah berangkat ke majelis ini. Semoga semuanya bernilai ibadah sampai nanti kita pulang dan tiba di rumah kembali. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan Sa'ban. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan. Bulan yang istimewa, bulan yang luar biasa. Ya. Bulan yang banyak sekali fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Tidak ada nama bulan yang disebut dalam Al-Quran itu dengan secara eksplisit Ramadan gitu ya. Dari 12 bulan itu ya hanya Ramadan, syahrul Ramadan itu. Bulan-bulan lain termasuk bulan haji pun ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab sekalipun tidak disebut namanya. Hanya disebut syahrul hurum misalnya gitu. Ataupun yang lain-lain juga tidak disebut. Penyebutan nama Ramadan ya itu menggambarkan ya, disebut kata Ramadan dalam Al-Quran itu sekali lagi ini menunjukkan keistimewaannya Ramadan ya. Semoga Allah sampaikan kita untuk ibadah di bulan Ramadan ya. Kalau tahun lalu saya ingat saya pernah cerita tentang mimpi seorang sahabat yang dia punya kenalan dua orang sahabat dari Yaman. Kedua-duanya ini baru tiba ke Mekah, ke Madinah, lalu ikut bersama sahabat-sahabat yang lain mendengarkan majelis-majelis Nabi, majelis Rasul. Kemudian juga ikut dalam jihad. Banyak amal soleh bersama Nabi, mereka ikut. Atas izin Allah, lalu salah seorang itu wafat duluan dalam jihad. Yang satu lagi wafatnya 1 tahun kemudian. Ya. Sesudah kedua-duanya wafat, maka sahabat Nabi ini bermimpi bertemu dengan keduanya dalam mimpi. Tapi dalam mimpinya itu dia melihat kedua sahabatnya itu berdiri di depan sebuah tempat yang dia tidak menduga bahwa dia tidak menduga bahwa tempat itu
bukan tempat lain kecuali surga gitu, karena indah sekali, ini apa, nyaman sekali yang tidak pernah dia lihat gitu. Hanya dia kemudian bingung sesudah bangun dari tidurnya itu. Kenapa? Karena temannya yang wafat di dalam medan jihad itu justru masuknya belakangan. Justru yang masuk dipanggil keduluan ke tempat itu adalah sahabatnya yang wafat belakangan itu. Lama sesudah itu baru dipanggil masuk kawannya yang wafat di medan jihad. Padahal semua sahabat meyakini dan kita juga meyakini bahwa orang yang mati syahid itu dia tanpa hisab. Orang yang mati syahid itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Tapi ternyata sahabatnya yang wafat duluan itu yang masuk tempat itu duluan. Besoknya dia bertanya kepada banyak sahabat lain kan, kenapa orang yang wafat belakangan itu justru masuk duluan itu? Karena bertanya dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Dikatakan dalam hadis itu, cerita ini sampai kepada Nabi SAW, lalu Nabi memanggil sahabat ini. Kata Nabi, apa yang menjadi kebingunganmu? Apa yang menjadi kerisauanmu? Ya, sahabat bilang, saya bingung saja kenapa yang wafatnya di medan jihad itu kok belakangan, sementara yang wafatnya bukan di medan jihad masuk duluan. Apa kata Nabi, bukankah dia bertemu dengan sholat sujud yang lebih banyak dibandingkan, setahun lebih banyak dibandingkan sahabatnya yang wafat di medan jihad itu? Bukankah dia bertemu dengan 1 kali Ramadan lebih banyak daripada sahabatnya yang wafat di medan jihad itu? Jadi di hadis Nabi itu, Nabi memberitahu, hadis ini sahih ya. Mohon maaf saya karena hanya belum membaca ulang lagi ya, lupa nama sahabat ini. Nabi bilang dia masuk surga duluan karena bertemu dengan 1 kali Ramadan lebih banyak daripada sahabat yang wafat di medan jihad itu. Jadi bayangkan betapa besarnya pahala keutamaan Ramadan itu. Ya. Keutamaan Ramadan itu dahsyat, besar sekali. Maka sekali lagi sangat sayang kalau kita tidak bertemu ya. Mudah-mudahan bertemu kita tahun ini dengan Ramadan, dan tidak hanya bertemu tapi Allah izinkan kita untuk beribadah di dalamnya dengan semaksimal mungkin ya. Amin. Bismillah. Kalau sebelum ini saya mengajak kita tentang memperbanyak sujud ya, kasratus sujud, termasuk juga nanti kita memperbanyak sujud di bulan Ramadan. Yang dimaksud memperbanyak sujud di bulan Ramadan adalah memperbanyak rakaat salat kita, ya, memperbanyak rakaat salat kita. Namun sebelum saya melanjutkan pembicaraan tentang Ramadan ini, malam ini saya ingin kita bicara tentang ayatul aqidah, ayat-ayat tentang akidah, lebih spesifik, lebih khusus lagi, lebih terbatas lagi, kita bicara tentang wa'dullah, janji Allah. Ya. Kenapa? Karena janji Allah itu termasuk tadi ayatul aqidah. Di Ramadan ini banyak sekali keutamaan yang Allah berikan, Allah janjikan kepada kita ya. Nah, saya ingin bicara tentang wa'dullah. Ya. Janji Allah. Ulama tafsir mengatakan dalam Al-Quran kata-kata wa'dullah
dalam Al-Quran itu ada 23 kali Allah ulang. Ya, kata ya janji Allah dalam Al-Quran itu, kata wa'dullah nih, Allah sebut sampai 23 kali dalam Al-Quran. Ya. Dan disebutkan pula bahwa janji Allah itu adalah ayatul aqidah. Janji Allah itu disebut sebagai ayatul aqidah ini, ya. Apa maksud ayatul aqidah? Dia ayat yang langsung berhubungan dengan akidah. Maksudnya, siapa yang tidak percaya sama ayat ini, berarti akidahnya cacat. Ya, siapa yang tidak meyakini janji Allah ini, berarti imannya bermasalah. Siapa yang sebaliknya meyakini, berarti akidahnya lurus, ya, imannya sempurna. Nah, maka mari kita bahas, mari kita lihat ya. Tapi tidak semua, saya hanya mengajak kita mentadaburi di 5 ayat saja terkait masalah janji Allah ini di dalam Al-Quran. Seberapa dapatlah maksudnya ya. Allah bilang dalam surat Luqman, wa'adallahi haqqan, ya. Dalam surat Luqman ayat yang ke-30, surat Luqman itu surat 9. Dalam surat Luqman ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'dullahi haqqan. Janji Allah itu, di sini dikatakan janji Allah itu benar. Ya, di ayat ini dibilang wa'dullahi haqqan, janji Allah itu pasti benar, ya, janji Allah itu pasti benar. Nanti ada lagi dalam surat yang lain, di sini disebut dalam surat Az-Zumar, ya. Surat Az-Zumar itu surat ke-39 ayat 20. Allah berfirman, la yukhlifullahul mi'ad. Ya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ya. Allah pasti, di sini Allah pasti menepati janjinya. Ya, ini dua poin utama dulu sebelum kita bicara lebih lanjut. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa'dallahi haqqan. Di sini dalam surat Luqman ayat 9 ini, wa'dallahi khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim, kata Allah. Mereka orang-orang yang beriman itu khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Wa'dallahi haqqan, sebagai janji dari Allah, janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan Allah, dia Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Janji Allah itu benar, artinya benar, tidak salah. Janji Allah itu benar adanya, ya. Terus Allah perkuat lagi dalam surat Az-Zumar ini, bahwa la yukhlifullahul mi'ad.
Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Jangankan tidak menepati, ya, jangankan tidak menepati, selisih sedikit pun tidak. Kan yukhlifu khalafa beda. Nah kata Allah, la yukhlifullahu al-mi'ad. Tidak ada sedikit pun selisihnya janji Allah Subhanahu wa taala itu. Artinya kalau Allah sudah berjanji, pasti Allah akan tepati gitu. Sedikit pun tidak akan ada selisihnya. Maksudnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya sedikit pun. Bahkan bukannya dikurangi, tidak akan berkurang ketepatan janji Allah itu. Bahkan malah kalau Allah menepati janji, Allah kasih lagi bonus, ya. Allah kasih lagi kelebihan-kelebihan untuk orang-orang yang tadi mengerjakan apa-apa yang Allah janjikan, ya. Kalau kita urut berdasarkan urutan janji Allah dalam Al-Quran, ya, nanti ketemu yang pertama sekali itu di surat An-Nisa ayat 95. Ini kalau lihat urutan dalam Al-Quran gitu di 23 tadi tuh, maka yang pertama sekali kalau yang menggunakan kata-kata wa'dullah, ya, janji Allah itu, dia ada di surat An-Nisa ayat 95. Kata Allah, faddallallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina daraja wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah pasti menaikkan, meninggikan, melebihkan derajat orang-orang yang berjuang, ya, derajat orang-orang yang berjuang. Berjuangnya apa? Berusaha, bersusah payah memenuhi janji-janji Allah itu. Di sini dikatakan ini janjinya kepada para pejuang di jalan Allah, kepada para mujahid di jalan Allah. Allah pasti tinggikan derajatnya daripada orang yang duduk. Maksud orang yang duduk tuh bukan kita duduk di sini, tapi ya, maksud orang yang duduk di ayat ini An-Nisa 95, orang yang tidak ikut berjuang tanpa halangan, ya. Nah kata Allah, Allah lebihkan derajat orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah itu, baik dengan hartonya, dengan jiwanya, lebih tinggi derajatnya daripada orang yang duduk-duduk, orang yang tinggal, orang yang tidak berjuang karena kemalasannya atau keengganannya, tidak ada halangan, tidak ada uzurnya. Nah, Allah menjanjikan surga, Allah akan melebihkan derajat orang yang duduk, orang yang berjihad dengan pahala yang sangat besar. Itu misal janji Allah yang di ayat yang pertama kalau dilihat urut. Lagi yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala itu ada di surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 10, ya. Janji Allah itu Allah tujukan untuk orang yang berinfak. Kalau tadi yang pertama sekali orang yang berjuang, berusaha, bersungguh-sungguh, berpayah-payah dia, ya. An-Nisa tadi orang yang ngantuk, dia lawan ngantuknya itu untuk melaksanakan perintah Allah, kan. Capek dia lawan capeknya, malas dia lawan malasnya, gitu kan. Ya, asal dia bisa melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau di ayat terakhir janji Allah itu, janji Allah yang terakhir sekali yang ke-23 di Al-Quran itu, di surat Al-Hadid, ya, surat ke-57 ayat 2, ayat 10. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah wallahu mirasus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatala. Mengapa kamu tidak berinfak di jalan Allah? Mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah lah apa saja, dia langit, pusaka, langit dan bumi. Tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum, tidak sama orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum
Kalau di sini maksudnya qabla al-fatih ini sebelum penaklukan, sebelum futuh Makkah, sebelum kota Mekah ditaklukkan. Jadi kata Allah, tidak sama orang-orang yang berinfak sebelum futuh Mekah dengan orang yang berinfak sesudah futuh Mekah. Ayat ini cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang dia infaknya itu luar biasa sekali, tidak ada yang bisa menandingi dia dari sisi kualitasnya. Ada 3 sahabat utama Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, datang kepada Nabi bertiga. Utsman menyerahkan berinfak dengan sepertiga hartanya. Umar 2/3, Umar berapa itu? Setengah hartanya. Abu Bakar semua hartanya diinfakkan. Ditanya, mana untuk istri dan keluargamu? Allah dan Rasulnya. Itu yang tidak terlawan dari Abu Bakar, ya. Siapapun tidak bisa melawan prestasi ibadahnya Abu Bakar. Baik, sekarang kita fokus pada 5 ayat yang secara lugas menyampaikan tentang janji Allah, ya. Kita bahas 5 ayat ini saja, dan ayatnya pendek-pendek. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari janji Allah ini, ya. Jadi yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum," kata Allah. Ya, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kamu. Di sini kita disuruh mengingat Allah. Fadhkuruni, ingatlah aku, sebutlah aku, berzikirlah dengan namaku. Maksudnya begitu, ya. Kalau kita lakukan itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Azkurkum, maka Allah akan mengingat kamu, Allah akan mengingat kita, ya. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Hampir seluruh tafsir, ya, seluruh pentafsir menjelaskan mengingat Allah itu ya dengan berzikir, dengan lisan, ya. Ya, kita ba'da salat kita berzikir, kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertakbir, tahlil. Itu namanya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada satu tafsir yang menarik yang untuk kita cermati, ya. Karena kalau yang sama-sama itu berarti lazim, ada satu yang agak dalam tafsirnya, ya. Zubdatut tafsir min Fathul Qadir. Jadi ada tafsir Fathul Qadir kemudian dijabarkan lagi. Dalam tafsir ini dikatakan yang dimaksud mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah, ya, mengingatnya tidak hanya dengan lisan, tapi juga di sini mengingat Allahnya dengan menaati Allah. Menaati Allah. Ya. Jadi bukan hanya di sini dikatakan bukan hanya dengan berzikir dengan lisan, tapi juga dengan hati. Tidak hanya dengan hati, tapi juga dengan amal. Jadi yang dimaksud di sini mengingat Allah itu, kata Zubdatut tafsir, tidak hanya lisannya, tapi hari-harinya kita berusaha sekuat tenaga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kata Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
Okay. Ada satu hadis di sini ya. Itu tafsir, bitafsir, menafsirkan ayat dengan tafsir yang lain. Dalam salah satu hadis dikatakan begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharraqat bi syafatahu," kata Nabi. Aku selalu bersama hambaku. Nabi ini yang bilang ya, ana ma'a abdi, aku selalu bersama dengan hambaku, kata Allah. Ma dzakarani, selama dia mengingatku, kata Nabi. Ya Rabb. Artinya kalau kita ingat sama Allah, kita zikir sama Allah, maka kata Nabi, Allah akan membersamai kita. Ya. Wa taharrakat bi syafatahu, dan kedua bibirnya bergerak. Syafat, kedua bibirnya, maksud bahasa di situ adalah syafatahu itu kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Ya, hadis ini ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi Nabi bilang, selama kita mengingat Allah, selama kita berzikir, maka Allah akan selalu bersama dengan kita. Selama lidah kita ini basah mengingat Allah, Allah akan selalu bersama dengan kita. Kalau Allah bersama dengan kita itu, maka artinya kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dalam hadis dibilang begini nih, ya. Ibnu Abbas, subuh Nabi itu, dan ini ada di hadis Arba'in ya. Nabi pesan sama Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah, ihfazillah yahfazka, maka Allah akan memelihara kamu. Maksud memelihara di situ bagaimana? Memenuhi hak-hak Allah. Salah satunya apa? Kita berzikir kepada Allah. Nah, kalau kita berzikir kepada Allah, maka Nabi bilang yahfazka. Nah, Allah akan memelihara kita. Allah akan jaga kita. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, kata Nabi kepada Ibnu Abbas. Peliharalah hak-hak Allah, ingatlah Allah, berzikirlah pada Allah, taatilah Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajidhu tujahaka, maka kamu akan dapatkan dia di wajahmu. Maksudnya Allah akan selalu membersamai kita. Ya, maka lazimkanlah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah bersama dengan kita, agar Allah ingat kita. Kalau kita cuma ingat Allah saat kita susah, lagi senang lupa, kira-kira macam mana? Ya, Allah tetap ingat kita, tapi tidak sebagaimana orang yang selalu mengingat Allah, orang yang senantiasa mengingat Allah. Ya, innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim, misalnya di surat Al-Hajj ayat 52 itu, innallaha lahadil ladzina amanu, sungguh Allah akan selalu memberi petunjuk. Lahadi, kita ulang ya, seingat saya kita pernah cerita ayat ini di dalam surat Al-Hajj. Allah bilang gini nih, saya hanya mengulang sebentar. Di ayat itu Allah bilang, innallaha lahadil ladzina amanu. Lahadi gitu ya. La ini pasti. Kalau dalam tafsir
Al-Maraghi di sini dikatakan benar-benar memberikan petunjuk untuk orang yang beriman, untuk orang yang mengingat Allah, untuk orang yang banyak menaati, selalu menaati Allah. Allah benar-benar akan memberikan petunjuk. Allah, kalau dalam Buya Hamka, senantiasa memberi petunjuk. Kalau dalam Qurtubi, makna lam ini adalah akan menambahkan petunjuk. Ya, kalau dalam tafsir Al-Misbah, lam ini artinya akan menetapkan petunjuk itu pada si hamba. Kalau dalam Ibnu Katsir, untuk orang yang beriman, Allah akan, lam di sini kata Ibnu Katsir, memberikan petunjuk, diberi kekuatan mengikuti, diberi taufik, diberi tenaga untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, kemudian diberi kemampuan menyelisihi kebatilan sehingga dia selamat di dunia dan akhirat. Artinya kalau kita bicara selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, janji Allah juga, Allah pasti betul-betul akan selalu memberi kita petunjuk. Jadi Allah bersama dengan kita itu, Allah mengingat kita itu, wujudnya adalah Allah selalu memberi kita petunjuk, betul-betul memberi kita petunjuk, menambah petunjuk untuk kita, menetapkan petunjuk untuk kita, diberi kita tenaga melaksanakan petunjuk itu, diberi kekuatan menyelisihi kebatilannya gitu. Ya. Jadi yuk banyak-banyaklah kita. Yang pertama, janji Allah ini mengingat Allah. Maksud mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kita cerita ayat yang lain. Wasabbihu bukratan wa asila. Nih, saya sampaikan ini semangat karena kita mengkondisikan jiwa kita menuju Ramadan ya. Di mana-mana orang kalau mau ikut lomba lari pasti dia harus latihan. Siapa yang mau ikut maraton jauh 30 hari larinya gitu, enggak pakai latihan pasti ngejam ya. Nah, kita sedang mengkondisikan diri kita nih ya. Kita mengingat Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu 'adalahum ajran karima. Misal itu di dalam surah Al-Ahzab itu ya. Kalau orang banyak mengingat Allah, dalam surat Al-Ahzab dibilang, Al-Ahzab itu surat ke 33 ya, 41. Ini dulu kita pernah bicara ayat ini panjang lebar ya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukrata wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Tasbih kan bentuk zikir ya. Tasbih itu meyakini Allah itu jauh dari kekurangan, Allah itu sempurna, tidak punya kelemahan sedikit pun, tidak punya keburukan sedikit pun. Itu namanya hamba yang bertasbih. Meyakini kesempurnaan Allah, menjauhkan Allah dari segala kelemahan dan kekurangan. Okay. Nah kata Allah, kalau kita bertasbih, kalau kita banyak berzikir kepada Allah, huwallazi, maka dia yusalluna, wasabbihu bukratan wa asila, dan dia Allah akan yusalli alaikum, Allah akan bersolawat kepada kamu. Coba bayangkan, kalau ini ayat nih ya, di ayat 43-nya Al-Ahzab, kalau kamu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah, huwallazi yusalli alaikum, maka Allah akan bersolawat kepada kamu. Maksud Allah bersolawat apa? Menurunkan rahmat untuk kita.
Rahmat itu ampunan, rahmat itu kasih sayang, rahmat itu maghfirah, rahmat itu jalan keluar kalau lagi ada masalah, rahmat itu kecukupan hidup di dunia, rahmat itu kebahagiaan di akhirat. Itu makna rahmat ya, sampai 14 macam maknanya itu. Nah kata Allah, kalau kita banyak berzikir ya ini dibilang Allah bersolawat kepada kamu. Enggak berhenti di situ. Wa malaikatuhu, dan semua malaikat juga zikir, bersolawat untuk kamu. Kalau solawatnya Allah adalah menurunkan rahmat, ya. Kalau solawatnya malaikat apa? Memohonkan ampun untuk kita. Coba bayangkan jumlah malaikat. Waktu Nabi Isra Mi'raj sampai ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang berada di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat di langit, ya, di langit ketujuh itu. Nabi dalam riwayat itu dikatakan Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim yang beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di hadis itu dibilang Baitul Ma'mur itu satu hari, jumlah malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur itu satu hari 70.000 malaikat. Sejak hari pertama sekali alam semesta ini diciptakan sampai nanti kiamat, selalu tidak pernah kosong hari-hari itu, satu harinya 70.000 malaikat. Cuma yang bikin kita bingung, bukan bingung, takjub ya. Malaikat yang sudah pernah tawaf di Baitul Ma'mur, jadi malaikat hanya satu kali mereka tawaf, sudah itu sampai kapanpun mereka tidak akan bergantian. Jadi malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur satu hari 70.000, dan setiap yang sudah tawaf mereka nggak dapat lagi giliran karena harus gantian sama yang lain gitu. Jadi kebayang berapa jumlah malaikat itu ya. Sangat banyak. Nah di ayat ini, di Al-Ahzab 43 ini dibilang wa malaikat, semua malaikat juga bersolawat untuk orang yang berzikir kepada Allah, menyebut Allah banyak-banyak. Siapa tahu dia basahi lidahnya dengan zikir. Ya Allah. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah akan keluarkan dia dari banyak kegelapan. Zulumat itu kan jamak, kegelapan. Artinya banyak masalah-masalah, banyak kegelisahan, banyak kerisauan, banyak kesedihan, banyak hal yang dia tidak suka gitu. Banyak hal yang membuat hatinya itu kemudian tidak tentram, tidak itmi'nan, tidak tumakninah, tidak tenang. Maka Allah keluarkan dia ilan nur, kepada satu cahaya, satu petunjuk gitu. Maka nabil mu'minina rahimah. Begitulah Allah berlaku, berbuat untuk orang-orang yang beriman. Allah tumpahkan kasih sayangnya untuk orang yang banyak berzikir tadi. Tahiyatuhum, dan Allah beri penghormatan kepada orang-orang yang selalu berzikir itu. Yauma yalqaunahu salam, pada hari di mana mereka bertemu Allah dengan ucapan salam, selamat, selamat, selamat. Kapan itu? Ketika syakratul maut, malaikat datang dengan salama. Kapan itu? Ketika pertama kali kita masuk ke alam kubur, ditinggal oleh keluarga kita, datang malaikat pertama sekali, mereka juga datang dengan salama. Wajah ceria, membuat si penghuni kubur itu merasa sangat nyaman di dalam istana barunya. Raudhah min riyadil jannah. Kapan lagi yauma yalqaunahu, hari bertemu Allah itu? Saat kita dibangkitkan, ditiup pasangkakala yang kedua, bangkit kita semua. Hari itu malaikat akan membimbing kita salama, dihantarkannya kita kepada Nabi kita, diberinya kita minuman dari telaganya Nabi,
Sehingga di padang mahsyar itu sampai selesai entah berapa ribu tahun itu kita tidak akan pernah kehausan lagi, ya. Satu kali minum enggak akan kehausan sampai proses di yaumil hisab, sampai yaumul jaza nanti, ya, enggak akan pernah haus. Nah, kuncinya satu, janji Allah itu fadhkuruni azkurkum, ya. Ingat Allah, maka Allah akan mengingat kamu. Taati Allah, maka Allah akan mengingat kita, ya. Di sini jelas dalam ayat-ayat yang lain bahwa kalau Allah mengingat kita itu bukan hanya sekedar disebutnya nama kita, tapi diberinya kita kebaikan yang sangat banyak. Lalu ayat yang kedua, ini ada dalam surat Al-Anfal, ya, surat yang ke-8 ayat 33. Di ujung ayat ini, ya. Kalau ada yang Quran, ada yang lihat Quran boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, selama ada nabi, maka Allah tidak akan mengazab kamu, ya. Maaf, saya cari sebentar ayatnya. Selama ada nabi, maka Allah tidak akan mengazab, tidak akan membuat kehancuran di atas muka bumi ini. Jadi itu sebabnya kenapa nabi itu selalu istighfar walaupun dia sudah dijamin masuk surga. Ya, sehari Nabi mohon ampun bertaubat kepada Allah sampai 100 kali. Yuk kita lihat dalam surat Al-Ahzab ini Allah bilang begini, janji Allah, ya. Di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maaf dari depan, ya. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, kata Allah. Wa ma kana Allah, dan Allah tidak akan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, untuk tidak akan mengazab kamu, wa anta fihim, selama engkau Muhammad, waktunya selama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ada. Jadi selama Nabi ada, maka Allah tidak akan mengazab, tidak akan menurunkan azabnya. Nah, yang menarik, coba lihat sambungan ayat ini. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak juga Allah akan menghukum, ya, menurunkan azab di atas muka bumi ini, wa hum mustaghfirun, sedangkan di atas muka bumi masih ada yang memohon, masih ada orang yang beristighfar. Ayat ini bilang Allah tidak akan menghukum seorang hamba, ya. Pertama, Allah tidak akan hukum seorang hamba itu, tidak azab dia selama dia masih beristighfar. Dalam konteks yang lebih luas, satu kampung itu tidak akan dihukum sama Allah Subhanahu wa taala selama masih ada yang istighfar. Tidak akan diazab satu kampung itu kalau di dalamnya ada yang istighfar. Padahal Allah janji, kan, misal dalam surat yang sama Al-Anfal juga, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, kata Allah dalam Al-Anfal ayat 25 itu, ya. Takutlah kamu kepada fitnah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, takutlah kamu kepada fitnah, azab Allah, kemarahan Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, kata Nabi. Kita disuruh takut sama Allah Subhanahu wa taala akan kemarahan Allah. Hanya ayat itu konteksnya adalah ketika ada orang soleh, dia diam baik. Ya, ada orang baik, dia sibuk untuk dirinya sendiri, kebaikan tidak peduli. Ya. Nah, kalau ayat ini Allah cerita Allah tidak akan mengazab
ya selama ada orang yang beristighfar. Ustaz, kenapa ya kekafirannya, kemaksiatannya sudah kelewatan, kerusakan yang dibuatnya sudah sangat keterlaluan toh gitu ya. Tapi kok dia nggak diazab juga, Allah kok tidak turunkan azabnya gitu. Kata ulama tafsir, ya, salah satu sebab kenapa misalnya ada sebuah negeri yang sudah kelewatan gitu ya, pelaku-pelaku maksiatnya, tapi tidak langsung diazab, maka dipastikan karena ayat ini. Karena di tempat itu masih ada orang yang beristighfar. Lebih sederhananya, kalau kita simplikasi, kita sederhanakan, maka selama kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak akan ditimpakan kepada kita. Kemarahan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditimpakan kepada kita. Yuk kita lihat tafsir. Dalam tafsir dibilang, ini dalam tafsir yang sedikit, saya pakai tafsir As-Sa'di. Di sini dijelaskan, kata beliau, Allah tidak akan mengazab ketika mereka meminta ampun. Allah tidak turunkan azab sedang mereka beristighfar kepada Allah. Ini adalah penyebab dicegahnya azab, padahal sebab-sebab syarat-syarat untuk turunnya azab itu sudah terpenuhi. Tapi kenapa azab tidak turun? Karena ada yang beristighfar. Maka kita harus bersyukur. Maksud bersyukur itu berterima kasih kepada orang-orang soleh di antara kita ya. Kita berterima kasih kepada para ulama-ulama kita. Bisa jadi kenapa walaupun sebuah tempat sudah kelewatan maksiatnya tapi tidak turun azab Allah karena istighfar mereka. Nah, dalam konteks yang lebih personal ya, bahwa ketika kita beristighfar maka Allah tidak akan mengazab kita. Maka kita sebagai manusia tidak akan mengazab kita di dunia ya. Sebagai manusia yang kita punya banyak kekurangan, kelemahan, ayo lazimkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Sa'di dalam tafsirnya. Kalau dalam hadis di sini dikatakan Innar rajula yahramur rizqa bidzambi yusibuhu wala yuraddul qadar illa du'a wala yazidu fil umuri illa al birra. Dalam hadis di sini dikatakan kita itu terhalang dari rizki. Ini hadis Nabi ya. Bizzambi, karena dosa. Kita terhalang dari rizki karena dosa. Dosa yang kita lakukan. Maksud rizki itu bukan cuma uang ya. Ketenangan di rumah tangga, kebahagiaan, anak-anak yang patuh, anak-anak yang rajin soleh itu rezeki buat kita. Allahu Akbar. Kalau masih ada anak-anak kita ya masih jauh dari Allah, masih malas-malasan ibadah, berarti masih rezeki kita belum penuh. Kalau kita urut lagi berarti jangan-jangan kita masih ada dosa nih ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini Nabi yang bilang ya. Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu wa la yuraddal qadara illa dua. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir
illa du'a, kecuali doa. Dan tidak ada yang menambah umur, wala yazidu fil umur, dan tidak ada yang menambah umur illal birra, kecuali kebaikan. Allahu Akbar. Sekarang saya coba kita pakai satu hadis Nabi ya tentang istighfar ini. Nabi bilang begini, maaf, ini hadis sering saya sebut ya. Malladzima istighfara ja'alallahu min kulli hamin farja wa min kulli dikim makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nabi yang bilang, kata Nabi, siapa yang membiasakan dirinya beristighfar, siapa yang membiasakan dirinya beristighfar, melazimkan dia istighfar tiap hari, dia istighfar habis sholat, dia istighfar pagi sebelum memulai aktivitasnya, dia istighfar sore sebelum maghrib, dia istighfar malam sebelum tidur, dia istighfar. Maladzima istighfara ja'alallah, maka Allah jadikan untuk dia, ja'alallahu lahu hammi, Allah kasih jalan keluar dari kesedihan. Kalau dia sedih, dia gelisah, ya, Allah kasih dia jalan keluar. Wa min kulli dikim makhraja, kalau dia kesempitan, Allah kasih jalan keluar juga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah karuniakan kepada dia rezeki dari jalan yang tidak disangko-sangko. Ya. Maka saya mengajak kita, ayo lazimkan, biasakan beristighfar ini agar Allah jauhkan kita dari azab. Kalau kita lagi hari-hari ada hal musibah, ada bala yang kita dapatkan, maka cepat kita langsung beristighfar. Jangan salahi orang, jangan salahi si A, si B, si C. Dapat bala kita di jalan, jangan langsung kita nak marah-marah langsung. Tapi yang harus kita lakukan, langsung mohon ampun kepada Allah, baca istighfar. Ya. Karena yang menolak takdir tadi itu adalah doa, dan Nabi bilang siapa yang beristighfar, lazim istighfar, Allah akan ganti sulitnya jadi jalan keluar, sempitnya kasih jalan keluar, Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangko-sangko. Janji Allah yang ketiga, 5 ayat saja ya, mohon maaf. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Surat Ibrahim itu surat ke-14 ayat yang ke-7. Ini cerita tentang la in syakartum kata Allah, la in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah pasti akan tambahkan semuanya untuk kamu. La'azidannakum, Allah tambahkan semua untuk kamu. Di sini dalam ayat ya dikatakan bukan hanya nambah nikmat. Ya, dalam tafsir dijelaskan bukan dimaksud la'azidannakum itu. Kenapa tadi diartikan menambahkan semua? Karena yang Allah tambah itu bukan cuma nikmat untuk kita. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan semua untuk kita, termasuk Allah tambahkan ketaatan kita pada Allah. Ya, bukan cuma nikmatnya Allah tambah, tapi taatnya juga Allah Subhanahu wa taala tambah untuk kita. Ya. Sekali lagi, ini janji Allah. Syukur. Jelas sekali ya, Allah bilang la in syakartum, kalau kamu bersyukur pada Allah,
la azidannakum, aku akan tambahkan semuanya untuk kamu. Maka Nabi ajari kita, kata Nabi, malam yashkur qalila lam yashkur katsira. Siapa yang tidak bisa bersyukur atas hal-hal nikmat yang kecil, maka dia akan terhalang untuk bersyukur atas nikmat yang besar. Di sini dalam hadis ya, siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Oke, itu yang ketiga. Jadi tidak hanya ditambah kenikmatannya, tapi juga ditambah ketaatannya. Lalu yang keempat, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam surat yang ke-40 ini ya. Surat 40 ini surat Ghafir kalau saya tidak salah. Ya. Surat Al-Ghafir, surat ke-40 ayat 60. Surat Al-Ghafir ayat yang ke-60. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum, ya, ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah, ya, berdoalah padaku, minta padaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, niscaya aku akan memenuhi permintaan-permintaanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ada tafsir ya mukhtasar, di sini dikatakan apa yang dimaksud memenuhi permintaan-permintaan kita itu. Jadi di sini dikatakan esakanlah dalam berdoa. Maksudnya itu kalau berdoa itu betul-betullah murnikan hanya meminta kepada Allah saja. Itu contoh doa yang kita baca sebetulnya, atau doa yang dibaca oleh Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka, gitu. Itu dia ingin mengesahkan doanya. Rabbana, wahai Rabbku, atina, berikanlah kepadaku, kepada kami, min ladunka, dari sisimu. Maksudnya apa? Aku cuma minta padamu ya Allah, gitu. Rahmatmu, gitu. Jadi satu di sini dalam tafsir dikatakan esahkanlah dalam berdoa, ya. Esahkanlah Allah dalam ibadah, dalam meminta. Apa kemudian balasannya janji Allah? Astajib lakum, di sini dikatakan Allah akan perkenankan doa kita itu. Dalam tafsir bukan hanya astajib lakum itu bukan cuma dikabulkan doa. Satu, Allah perkenankan doa. Dua, Allah maafkan kita. Yang ketiga, Allah turunkan rahmat untuk kita. Ya. Jadi astajib lakum itu dalam tafsir dijelaskan, satu, Allah penuhi permintaan kita. Dua, Allah maafkan kita. Ya Rabb. Dan yang ketiga, Allah beri kita rahmatnya. Ada satu hadis panjang ya. Ini hadis nih ya, saya baca ya hadisnya. Ma min muslim, tidaklah seorang muslim, seorang yang beragama Islam, yad'u, berdoa, bida'watin laisa fiha ismun. Tidaklah seorang muslim dia berdoa, ya,
laisa fiha ismun, dan dia tidak berdosa, maksudnya tidak melakukan perbuatan dosa, wala qati'atu rahimin, dan dia tidak memutuskan silaturahmi. Jadi kalau ada orang doa terus dia hindarkan perbuatan-perbuatan maksiat dengan kesadaran, kemudian dia tidak memutuskan tali silaturahmi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa, kecuali a'tahullahu, pasti Allah akan berikan kepadanya biha salasin, 3 hal. Allah akan penuhi untuk dia 3 hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antu ajjala lahu da'watuhu wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i misluha. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang berdoa terus dia nggak dosa, nggak berbuat maksiat, dia tidak memutus silaturahim, dia sambung silaturahimnya, maka satu, Allah akan segera mengabulkan doanya. Maka kita, jadi sebelum berdoa tuh harus ada prakondisi lah, kalau bahasa kini itu ya. Harus ada kondisi yang kita pastikan terpenuhi. Satu, kata Nabi, jangan berbuat dosa. Yang kedua, jangan mutus tali silaturahmi. Maka satu, Allah akan segera kabulkan doanya. Atau kalau tidak, Allah akan simpan untuk di akhirat doanya itu. Maksudnya apa? Allah tahu ini tidak sengaja tidak Allah kabulkan ketika dia di dunia, tapi Allah ingin kasih kenikmatan yang abadi dan jauh lebih besar lagi, kaget di akhirat. Atau pengabulan doanya itu yang ketiga berbentuk Allah hindarkan dia minassu misluha, dari kejelekan-kejelekan atau yang semisalnya. Allahu Akbar. Lalu sahabat bilang, qala nukatsirullahu aktsaru, kata sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi bilang, Nabi bersabda, Allah yang akan memperbanyak mengabulkan doa kalian. Jadi, abang ayo keluarga semua, ud'uni astajib lakum tadi, ya, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nanti kalau kita hubungkan sama Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah. Ya, ingat nih, ini patokannya selain hadis tadi di surat Al-Baqarah 186. Kalau hambaku bertanya, wa idza sa'alaka, jika hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, jawab, kasih tahu Allah itu aku, Allah dekat. Ujibu da'wata da'an, mengabulkan doa orang yang meminta kepada kamu. Fal yastajibu li, maka penuhilah perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah. Kalau hadis tadi bilang, selama seorang hamba dia tidak berbuat dosa dan dia tidak memutus tali silaturahmi, maka Allah akan kasih dia pengabulan doanya dalam 3 hal. Satu, Allah kabulkan doanya, atau yang kedua Allah tunda nanti untuk di akhirat, atau yang ketiga pengabulan doanya itu dalam bentuk Allah jauhkan kita dari keburukan-keburukan au misluha, atau yang misalnya gitu. Ya Allah, kenapa aku ini Allah kabulkan juga doanya? Ternyata kata Nabi, pengabulan doa bisa jadi dalam bentuk dijauhkannya kita dari bala, ya. Alhamdulillah atas keselamatan, kebaikan yang Allah berikan pada kita, ya. Banyak orang yang dapat bala, banyak orang yang dapat musibah, banyak orang yang dapat fitnah hari ini, ya. Sementara kita Allah jaga itu. Alhamdulillah. Baik, yang berikutnya
Yang ke terakhir ya, yang kelima. Janji Allah itu dalam surat Muhammad ayat 7. Dalam surat Muhammad itu surat ke-47 ayat yang ke-7. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah janji sama kita, in tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan tolong kamu, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan teguhkan kaki-kaki pendirian kita. Ya, posisi kita itu akan Allah teguhkan. Di sini disebut apa maksud ayat ini, kata Sa'di dalam tafsirnya. Jika kita menolong Allah, maksud menolong Allah itu macam mana? Kita tegakkan agama Allah pada diri kita. Macam mana maksud menolong Allah? Kita tegakkan Islam ini di rumah kita. Macam mana menolong Allah? Kita tegakkan Islam ini di sekitar kita. Maka yansurkum, maka Allah akan tolong kamu. Allah akan tolong kamu. Tidak hanya itu, bahkan tasbitul aqdam, Allah akan teguhkan, ya, Allah teguhkan hati kita. Wa yusabbit aqdamakum itu, tasbitul aqdam itu satu, hati kita diteguhkan. Dua, kita diberi kesabaran. Yang ketiga, diberi ketenangan. Dalam tafsir di sini dikatakan, jadi pertolongan Allah itu satu, hati kita itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala teguh, lalu dijadikannya kita sabar, satu lagi tadi tenang. Ya, itu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Oke. Dalam hadis dibilang begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tadi sudah saya baca ya. Ifadzillaha yahfazka. Tolonglah, peliharalah Allah, penuhi hak Allah, maka Allah akan pelihara kamu. Ifadzillaha tajidhu tujahaka. Peliharalah hak-hak Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Hadis ini disambung. Iza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta sama Allah saja. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, mintalah pada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Bang Ayu, kenapa saya mau cerita ini? Ini mau Ramadan nih, mau Ramadan, ya. Berzikir, beristighfar, bersyukur, berdoa, dan menolong agama Allah. Ya, ada setidaknya tiga prinsip yang yuk kita tegakkan. Tiga prinsip ini di dalam diri kita selama bulan Sa'ban menuju Ramadan ini, agar apa? Janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu nanti wujud kepada diri kita selama Ramadan nanti. Ya. Kesimpulan materi ini tentang tiga hal. Satu, ya. Intinya satu, zikir. Yang kedua, syukur. Yang ketiga adalah istighfar. Ini saya singkat dari 5 poin ini jadi 3 poin. Apa maksud zikir? Ingat ya, tadi bukan cuma dengan lisan. Kenapa sih Pak Ustadz dia rajin ke masjid tapi dia juga masih mencuri? Ustadz, kenapa dia kelihatan rajin sekali membaca Al-Quran, dekat dia sama Al-Quran, qori dia bagus dia, tapi kok sama tetangga jahat?
misal gitu ya, tidak baik kelakuannya, akhlaknya nggak bagus, karena yang Allah maksud bukan cuma zikir secara lisan, tapi juga hatinya berzikir. Saat berbuat maksiat dia ingat Allah, jadi anggota tubuhnya juga berzikir, ya. Syukur juga gitu, zuhuri athara ni'matallah ala lisanihi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Syukurnya juga gitu, dengan hati, keyakinan Allah. Kalau saya bersyukur, Allah pasti tambah nikmat saya, Allah tambah juga ketaatan saya kepada Allah. Itu yakini, ya. Istighfar ini maksudnya mengurangi. Yuk kita kurangi beban di pundak kita ini. Apa itu? Dosa. Karena dosa inilah tadi yang dikatakan menjadi penyebab terhalangnya rezeki. Dosa ini yang membuat beban di punggung ini berat sekali, pikiran selalu gelisah. Ya, dosa ini yang membuat kemudian sebab ada saja bala, ada saja musibah, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Abang Ayu, keluarga semua, ini sudah masuk Saban tanggal berapa hari ini? Tanggal 8 Saban. Berarti kita tinggal berapa hari lagi? 20. Rasanya tidak sampai 20 karena kemarin Rajab sampai 30. Berarti ini 29 ya. Ya, artinya tinggal 21 hari lagi, kita 3 pekan lagi kita akan, mudah-mudahan Allah sampaikan ya. Allah. Yuk kita buat prakondisi. Kita buat suasana dalam diri, dalam keluarga, dalam kebersamaan kita bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak di rumah. Bangun tadi nih ya. Pondasinya ini kita ingat nih. Allah, kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kan itu kita kendak kita nian diingat Allah tuh, ditolong Allah ya di hati kita. Kemudian 2, kalau kita beristighfar, Allah jauhkan kita dari azab. Supaya di Ramadan ini kita tidak ada musibah, di Ramadan ini justru kebaikan dan kebaikan. Maka hilangkan nih segala, kurangi beban kita ya dengan banyak-banyak istighfar. Semoga Ramadan besok jadi Ramadan paling semangat kita, karena tadi beban di pundak ini sudah ringan gitu. Ya. Kalau orang beban di pundak sudah ringan, isi ransel beda ya dak. Kalau orang naik gunung isi ransel 25 kilo dengan isi ransel 5 kilo. Yang naik 5 kilo tuh ya enak be, melenggang-melenggang sambil dia apa namanya nih? Live apa, siaran langsung, selfie siaran langsung. Yang bawa berat mana terpikir, yang ada dalam pikiran dia macam mana ngangkat jalan telap sampai ke atas, yang berat ya. Jadi agar Ramadan nanti juga tadi dapat kita keutamaannya banyak-banyak istighfar. Dari sekarang yuk bersyukur kepada Allah. Allah tambah nikmat, Allah tambah ketaatan, minta sama Allah ya. Banyak-banyak doa sama Allah. Plus juga mulai dari sekarang tolong agama Allah, penuhi hak-hak Allah agar Allah penuhi hak kita ya. Lebih spesifik lagi tadi itu, yuk banyak-banyak zikir, buat target nih. Saya ajak diri saya buat target zikir kita di bulan Sa'ban ini. Zikir itu bisa dalam bentuk kalimat-kalimat tasbih, takbir, tahmid, zikir dalam bentuk membaca Al-Qur'an juga ya. Zikir dalam bentuk yang lain silahkan. Menolong orang itu zikir, bersedekah itu zikir, salat itu zikir, semua kebaikan diperbanyak. Plus tadi ya, alhamdulillah 2 poin ini, syukurlah, bersyukur, plus ayo kurangi dosa, kurangi banyak-banyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursili alaikum minas sama'i midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, kalau dalam surat Hud 52 itu. Hai orang, ya qaumi, kata Nabi, wahai kaumku, istighfar, mohon ampun kepada Allah, tsumma tubu, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Yursili alaikum minas sama'i midrara, Allah tambah, Allah turunkan rahmat yang lebat sekali dari langit untuk kamu, kata Allah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan tambah kekuatan di atas kekuatan yang kamu punya. Jadi target kita nih, kita banyak-banyak istighfar di bulan Sa'ban ini agar Allah turunkan kepada kita rahmatnya, ampunannya, ya, ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan sakinah dalam rumah tangga, sehingga Ramadan nanti semua fadilah-fadilahnya itu bisa kita dapat, ya, bisa kita dapatkan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian yang ingin kami sampaikan. Intinya, yuk, ini tadi saya disebut oleh ulama, maaf, ayatul aqidah. Ayat-ayat akidah, ayat-ayat keimanan. Siapa yang tidak percaya, berarti dia tidak sempurna imannya, ya. Dan ini janji Allah, banyak janji Allah yang lain, cuma izin saya kita bicara 5 poin ini dulu dalam rangka, sekali lagi, prakondisi, kondisi jiwa batin keluarga kita semua untuk menghadapi, untuk bertemu dengan Ramadan ini, supaya jangan terlambat. Karena dulu salafus soleh, sahabat Nabi, mempersiapkan dirinya 2 bulan. Awak karena apa? Lah biasa gitu. Jangan lagi, ya. Yuk kita jadikan nih, Sa'ban itu dikatakan Nabi itu paling banyak ibadahnya selain Ramadan itu di Sa'ban. Nabi paling banyak ibadahnya selain Ramadan itu di Sa'ban. Ada juga misal 10 hari awal Dzulhijjah, 10 hari awal Muharram, ya disebut juga gitu. Tapi selain itu di bulan Sa'ban Nabi banyak karena dalam kerangka bersiap-siap untuk bertemu dengan Ramadan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.